Pertama juga terlihat ada ramai lancar untuk arus kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Sekali lagi Anda saksikan pemirsa bahwa seluruh gerbang tol ini kemudian dibuka untuk mengarah satu arah ke arah Jakarta. Evaluasi dari beberapa pelaksanaan di arus mudik untuk arus balik kali ini, kesalahan-kesalahan atau juga yang sering dilakukan pengguna atau juga pengendara adalah kurangnya saldo kartu elektronik tol Anda, kemudian juga kurangnya bahan bakar Anda yang ketika merasa bahwa nanti di rest area bisa mendapatkan, namun ternyata rest areanya padat. Ini juga menyebabkan adanya penumpukan di rest area. Kemudian juga pengemudi yang kelelahan ini juga menjadi perhatian khusus selama arus mudik dan diharapkan di arus balik ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pengemudi. Pada Senin pagi di gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas cukup lancar meski terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah gardu tol. Jasa Marga membuka 28 gardu tol untuk memudahkan Anda pada saat arus balik saat melakukan pembayaran sewa jalan tol untuk menuju arah Jabodetabek. PT Jasa Marga kembali mengingatkan untuk Anda pemirsa atau juga para pengendara arus balik untuk menyiapkan kecukupan saldo kartu elektronik ketika melewati gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah dan juga gerbang tol Cikampek Utama. Masih banyak ini ditemukan pengguna jalan yang kekurangan saldo e-tol pada saat keluar di gerbang tol Cikampek Utama sehingga mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan. Berdasarkan tarif tol yang harus disiapkan pengguna jalan dengan perjalanan menerus untuk arus balik, terutama dari arah Surabaya dan Semarang menuju Jakarta mencapai Rp1 juta. Nilai transaksi dari gerbang tol Kali Kangkung ke gerbang tol Cikatama sebesar Rp421.500. Sedangkan untuk pengguna jalan dari Surabaya menuju Jakarta untuk kendaraan golongan 1 agar menyiapkan e-tol dengan saldo minimal sebesar Rp1 juta. Dengan adanya waktu penundaan di gerbang tol tersebut, rata-rata penurunan kapasitas transaksi gardu tol yang semula dalam 1 menit bisa melayani transaksi hingga 5 kendaraan. Jika pengguna jalan ini kurang saldo dan harus melakukan pengisian nominal saldo di gardu tol, maka 1 menit hanya bisa melayani 1 kendaraan saja. Estimasi waktu tersebut jika diaplikasikan pada beribu kendaraan yang melewati atau juga melalui gerbang tol Cikampek Utama tentu saja akan merugikan pengguna jalan. Karena waktu terbuang hanya untuk menunggu waktu di gardu tol. Dan kami ajak Anda kembali melihat situasi terkini dari gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Andrea Prianto di sana. Andre, selamat siang. Bagaimana perkembangan situasi di gerbang tol Kali Kangkung? Ini kalau kita melihat dari sini cukup padat ya di belakang Anda ini. Pergerakannya sudah terpantau naik atau belum saat ini, Andre? Baik Anggi dan juga pemirsa, hari ini memang merupakan hari terakhir cuti bersama dan juga hari terakhir libur lebaran. Suasana terpantau ramai lancar dan hingga saat ini dapat kami gambarkan di belakang saya memang kendaraan satu dengan kendaraan lain masih berjarak normal, pengemudi masih bisa melakukan kecepatannya hingga 70 km per jam. Dapat kami gambarkan saat ini 5 gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung dibuka utuh. Ada beberapa petugas yang ikut membantu dan mengatur para pemudik yang akan melakukan transaksi untuk mengantisipasi jika terjadi antrian di gardu tol Kali Kangkung Semarang. Hingga saat ini penerapan one way nasional maupun one way lokal masih diberlakukan hingga besok pagi tanggal 16 April
hingga pukul 8 pagi. Dan larangan sumbu 3 non sembako juga masih diterapkan hingga besok pagi. Dan saat ini untuk penerapan one way lokal yang kemarin sempat dihentikan, namun saat ini kembali diterapkan karena melihat traffic account di gerbang tol Tingkir Salatiga hingga ke gerbang tol Kalikangkung sendiri cukup meningkat. Meski demikian, suasana hingga siang ini masih belum ke level padat merayap, namun dari pihak Jasa Marga sendiri menghimbau dan menyarankan kepada para pemudik untuk berkenan memundurkan waktu keberangkatan ke Jabodetabek karena untuk mengantisipasi kemacetan ataupun kepadatan di jalur tol. Dan untuk mengurai kemacetan itu, pihak tol Jasa Marga sendiri telah memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk periode keberangkatan pada tanggal 17 hingga 19 April mendatang hingga pukul 5 pagi. Selain itu, pihak Jasa Marga Gerbang Tol Kalikangkung juga menyarankan untuk para pemudik atau pengemudi untuk terus mengupdate dan mencermati semua informasi tentang arus balik karena sewaktu-waktu aturan dan juga perjalanannya dapat berubah. Hingga saat ini, data yang masuk di gerbang tol Kalikangkung Posko Terpadu dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 tadi, kendaraan yang meninggalkan Kota Semarang melalui gerbang tol Kalikangkung mencapai 10.755 kendaraan. Hingga saat ini kendaraan di lintasan per jamnya mencapai 3.000 kendaraan per jam. Dan dari masa arus balik Lebaran hingga H+5 ini, jumlah kendaraan yang sudah meninggalkan Kota Semarang sudah mencapai 78.848 kendaraan. Untuk sementara, informasi akan kita terus update dan informasikan kembali ke Anda, Anggi, di studio. Baik, Andre, ketika kita melihat sekarang posisinya adalah sudah harus balik, kendaraan sudah mulai padat, meskipun tadi ada tawaran ya dari pihak tol bahwa nanti kalau tanggal 17 sampai tanggal 19 itu ada pemotongan sekitar 20% begitu ya. Nah, kondisinya pada saat padat seperti ini, bagaimana posisi untuk rest area yang menjelang masuk ke tol Kalikangkung? Kita tahu di situ ada rest area Salatiga, kemudian tol Ungaran juga di situ ya. Apakah kondisinya sudah siap untuk menampung arus balik ini, Andre? Baik, Anggi, memang salah satu titik rawan kemacetan selain exit tol juga merupakan rest area di sepanjang jalur tol Trans Jawa. Untuk itu banyak tim urai Polda Jateng yang ditempatkan di beberapa rest area. Kurang lebih ada 60 personil untuk ditempatkan untuk dapat memecah bottleneck di beberapa rest area seperti di rest area Semarang ABC kilometer 428, di rest area Ungaran kilometer 429, dan juga di rest area 360B Batang dan beberapa rest area lain seperti rest area 442 kilometer 442 di Bawen. Anggi. Baik, Andre, masih banyakkah ditemukan pengendara yang kehabisan saldo ketika mereka akan mengetep di Kalikangkung? Benar sekali, Andi. Salah satu penyebab lamanya melakukan transaksi di gardu tol Kalikangkung adalah ketidaktahuan atau pengemudi lupa melakukan isi e-tolnya. Untuk itu dihimbau untuk memperhatikan, selain memperhatikan kondisi pengemudi, juga kondisi kendaraannya, juga diharap mencermati isi saldo e-tolnya agar tidak berlama-lama dan menyebabkan kepadatan atau bisa menyebabkan kemacetan di gerbang tol yang melakukan transaksi perjalanan arus balik ini, Anggi. Biasanya, Andre, kalau ketika kami sedang melihat visual Anda ini saat ini ada mobil yang mundur ya dari gerbang tol. Biasanya kalau kondisi pengendara ini kehabisan saldo e-tol, apa yang bisa dibantu dari petugas di gerbang tol Kalikangkung?
Baik Anggi, ada beberapa petugas di setiap gardu tol yang akan membantu dan juga mengatur ketika terjadi kedaruratan salah satu kendaraan yang mengalami kehabisan e-tol. Dengan sigap yang biasa dilakukan para petugas akan melakukan transaksi manual dengan uang dan langsung diberikan e-tol yang tersedia dibawa oleh para petugas. Dengan demikian arus atau sirkulasi transaksi di gardu tol kembali lancar dan tidak menyebabkan antrian atau kendaraan di belakangnya harus terpaksa memutar balik, Anggi. Baik, terpaksa memutar balik jadinya begitu ya. Andre, kondisinya ketika tol atau juga Kali Kangkung ini mulai padat, apakah ada jalur alternatif dari Kota Semarang untuk tidak masuk tol? Jadi mungkin masuknya di tol Brebes gitu ya, tol Batang atau misalnya begitu? Baik Anggi, sejauh ini informasi yang kami himpun memang disarankan untuk tidak semuanya melalui jalur tol. Ada beberapa alternatif jalan-jalan untuk menuju ke Jawa Barat atau di Jakarta. Di antaranya beberapa jalur alternatif Semarang-Ungaran melalui jalur alternatif yang memang harus dicermati dan dipelajari oleh para pengemudi agar tidak mungkin mengalami kesalahan arah, begitu Anggi. Oke, berarti sebenarnya dari Dirlantas Jawa Tengah juga sudah menyiapkan ya, ada skenario rute alternatif yang bisa dipilih. Tadi Anda sebutkan bisa keluar di tol Ungaran untuk pilih jalur Pantura atau juga bisa keluar nanti mengarah ke selatan begitu ya, untuk mencegah terjadinya kepadatan di tol Kali Kangkung begitu. Oke, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang mengalami misalnya kehabisan bahan bakar, Andre? Apa yang Anda lihat solusi dari pengelola jalan tol di sana? Baik Anggi, sejauh ini belum terlihat adanya kendaraan-kendaraan roda 2 yang biasanya membawa BBM untuk menyediakan dan melayani kendaraan yang kehabisan bahan bakar di jalur tol. Meski demikian, beberapa rest area juga telah dipersiapkan untuk membawa BBM ketika ada kendaraan atau pengemudi yang kehabisan BBM tidak jauh dari lokasi rest area atau SPBU terdekat dari jalur tol. Anggi. Baik, Andre Aprianto melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Kami nanti akan terus memperbarui informasi dari Anda. Terima kasih, Andre, sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.